لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show membahas topik berdasarkan Islam. Pada pagi menjelang siang ini, topik yang akan kita bahas adalah keistimewaan di bulan Ramadan. Ya. Tiada kata yang layak diucapkan oleh seorang muslim yang berbahagia kecuali ucapan syukur alhamdulillah, khususnya saat Allah SWT mempertemukan kembali dirinya dengan bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Untuk itu kita akan membahas topik ini bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Syarif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Selama beberapa 2 minggu terakhir ini Ustadz sakit ya, jadi Ya. ini salah satu penyebab kita tidak membuat video ya. Nah, Ramadan adalah bulan istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ya. Nah, bisa digambarkan Ustadz keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi kita ya setelah ada beberapa minggu kita vakum, disebutkan oleh MC penyebabnya ya. Tadi sudah disampaikan dia topik pembahasan kita di kali ini tentang keistimewaan bulan Ramadan ya. Ya mungkin ketika para pemirsa menonton video ini mungkin sudah berada dalam bulan Ramadan ya. Kita waktu syutingnya ini masih sehari sebelum Ramadan. Iya. Ya, jadi di situ tadi ada pertanyaan tentang ini, tentang keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Yang pertama tentunya yang paling kita ini kan adalah bahwa di bulan Ramadan itu dia disinilah di bulan ini yang terdapat dia di situ kewajiban saum ya. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, qad ja'akum Ramadanu sahru mubarak ya. Iftaradallahu alaikum siyamahu ya. Jadi di bulan Ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ya. Yang dimana di situ diwajibkan Allah ya, diwajibkan Allah kepada kalian untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi itulah keistimewaan yang paling utama sekali ya dalam bulan Ramadan. Karena kalau di luar bulan Ramadan kita mau coba berpuasa Ramadan ya nggak bisa. Bisa, kecuali kalau orang yang mungkin mengkodok puasanya mungkin ya. Tapi kalau kita hendak berpuasa, kita niatkan saya berpuasa itu sebagaimana bulan Ramadan, nggak bisa ya. Maka ini menjadi bulan yang istimewa. Karena puasa ini adalah rukun Islam ya, rukun Islam ya. Jadi disinilah kita di bulan Ramadan ini bisa menunaikan rukun Islam yang ketiga itu ya. Ketiga yaitu berpuasa ya. Dan itu yang paling utama ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pelaksanaan puasa itu harus tunggu Ramadan. Nggak bisa ya tempat lain. Kemudian keduanya itu dia di situ di Ramadan itu dia ada lipat ganda dari pahala-pahala dari amal-amal baik ya. Dan tentunya dia sebaliknya juga amal-amal buruk itu akan mendapatkan lipatan dosa juga. Maka kemudian ketika dia di situ dia ada amal-amal baik yang itu berlipat ganda pahalanya,
tentunya kita sebagai kaum muslim kita harus memanfaatkan di keistimewaan adanya kelipatan pahala ini di bulan Ramadan ini ya. Disinilah kita harus mengupayakan semaksimal kita untuk melakukan berbagai amal-amal soleh yang mampu kita laksanakan semampu kita ya. Tidak ada istilah kalau umpamanya kita sering mengatakan itu, dilihat orang-orang itu dia bulan Ramadan itu sebagai bulan rebahan gitu. Yeah. Nah itu nggak demikian seharusnya kan, nggak demikian. Kita itu malah harus lebih ini ya, lebih lebih gigih dia untuk melaksanakan seluruh amal-amal soleh ya. Nah, dulu di masa awal dulu kaum muslim juga bukan cuman mereka itu justru melakukan perang ya, melakukan perang jihad di bulan Ramadan ya. Bayangkan itu kan. Nah, jadi tidak ada istilah rebahan walaupun memang kita secara fisik kita agak berkurang tenaga gitu kan, tapi bukan menjadi alasan kita untuk tidak melakukan amal-amal soleh. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu disebutkan itu Allah berfirman ya, sahur Ramadan allazi unzila fihil Quran ya. Hudal linnasi wa bainan minal huda wal furqan ya. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turunnya pertama sekali Al-Qur'an ya. Dan itulah keistimewaannya itu ya, menjadi istimewa dia karena di bulan itulah kemudian dimulai turunnya seruan-seruan Allah, perintah-perintah Allah kepada kita yang kita dirangkum dalam bentuk syariat ya, syariat Islam untuk kemudian itu menjadikan dengan tujuan untuk menjaga kita kaum muslim agar selamat dalam kehidupan dunia dan nanti di akhiratnya juga selamat ya, menjadi penghuni surga ya. Dan Quran itu disebutkan itu dia huda ya, petunjuk bagi kita ya. Dan kemudian dia ada situ baina ya. Baina itu memperjelas petunjuk-petunjuk itu ya. Dan kemudian dia situ Al-Furqan ya. Al-Furqan itu dia pembeda ya. Membedakan mana yang hak dengan yang batil ya. Jadi bayangkan kalau dia Al-Qur'an ini tidak ada, kita nggak tahu membedakan ya, mana yang hak dan yang batil ya, mana yang buruk, mana yang baik, nggak tahu kita ya. Karena kalau kepada manusia diserahkan itu bisa saja manusia itu berbeda pendapat tentang mana baik, mana buruk ya. Jadi itulah datangnya Al-Qur'an sehingga kemudian kita menjadi jelas bagi kita mana baik, mana buruk, jelas bagi kita jalan yang harus kita tempuh gitu kan. Nah, itulah yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya itu di dalam di bulan Ramadan itu dia ada malam yang disebut itu Lailatul Qadar ya. Jadi dia malam Lailatul Qadar itu malamnya itu hanya ada di bulan Ramadan ya. Hanya ada di bulan Ramadan. Itu satu malam hanya ada di bulan Ramadan. Di malam keberapa itu menjadi rahasia Allah ya. Dan kemudian di situ disebut dia malam Lailatul Qadar itu dia khairum min alfi sahr ya. Dia itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Bayangkan ya kalau usia kita 60 tahun itu dia 60 kali 12 baru 720 bulan. Itu udah mulai dari bayi itu kan. Mulai dari bayi ya. Kata umpamanya kita bicara tentang balik udah dikurangi dia kira-kira 12-15 tahun gitu kan. Bayangkan dia kebaikannya itu melebihi dari usia manusia ya. Seluruh usia manusia ya. Dan kemudian kebaikan itu dia bisa kita dapatkan tidak cuma sekali, bisa kita dapatkan setiap tahun. Jadi disitulah kita kemudian menjaga karena malam Lailatul Qadar itu dia mereka yang kemudian mendapatkan kebaikan yang melebihi 1000 bulan itu tentunya mereka yang di saat turunnya malam Lailatul Qadar itu dia mereka dalam keadaan tidak melakukan kemaksiatan apapun ya. Nah, mereka itu dalam keadaan orang-orang yang takwa soleh ya. Maka di sini akhirnya kita akan menjaga sikap kita selama bulan Ramadan itu ya. Selama bulan Ramadan itu agar kemudian kita ini
tidak terlewat ya, tidak terlewat. Kalau umpamanya kita melakukan sesuatu yang buruk, mana tahu di situ dia turunnya malam Lailatul Qadar itu ya, sehingga kita harus setiap malam itu berjaga-jaga di situ. Apakah kita makanya di dalam tradisi kita ya ada itu yang malam itu dihabiskan dia dengan tadarusan ya, untuk mencoba lah. Itu upaya bagi kita untuk mencoba untuk menjaga ketika Lailatul Qadar itu turun, kita dalam kondisi sedang melaksanakan amal-amal soleh ya. Itu dia tadarusan ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, itu dia. Kemudian dia ada lagi di situ disebutkan itu, walaupun dia secara fakta kita memang ketika kita berpuasa itu kita pasti akan berkurang tenaga ya. Yeah. Namanya asupan bagi diri kita itu tidak bisa kita penuhi sebagaimana biasa, pasti berkurangnya. Tapi tujuannya itu bukan tujuan untuk tadi itu melemahkan diri manusia ya. Tujuannya itu justru untuk melemahkan syahwat ya. Nah, melemahkan keinginan-keinginan untuk melakukan kemaksiatan ya. Nah, karena kita tadi menjaga diri ya, menjaga diri sepanjang itu, dan kemudian akhirnya kalau kita benar-benar melaksanakan puasa itu dengan baik, kita sudah berhasil setidaknya menjaga diri sebulan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat ya. Dan itu sudah bisa sebagai bekal kita untuk meneruskannya di bulan-bulan berikutnya. Jadi sudah ada dia istilahnya dia latihan di situ, membiasakan diri untuk tidak maksiatnya. Nah, dengan sebulan kita memapanya sama seperti orang yang merokok gitu umpamanya kan. Dia merasa saya tidak bisa menghentikan itu. Tapi kemudian ketika dicobanya sebulan tidak merokok umpamanya ya, ternyata saya bisa gitu kan. Nah, akhirnya kemudian itu menjadi motivasi baginya untuk seterusnya tidak melakukan ya. Nah, jadi itu ya. Itulah kira-kira gambaran-gambaran dari keistimewaan di bulan Ramadan ya. Ada lagi disebutkan itu bahwa di bulan Ramadan itu dia setan-setan itu dibelenggu. Nah, dan disebutkan itu di Rasulullah juga mengatakan as-saumu junnatul minan nar ya. Jadi saum itu sebagai perisai bagi seorang manusia itu dari neraka ya, dari api neraka ya. Jadi dia disebutkan itu dia perisai itu kalau dia misalnya itu kita melihat kayak mana sih perisai? Perisai itu misalnya ketika orang bertempur ya, dia bawa perisai. Maka dengan dia bawa perisai itu tentunya dia akan terlindungi dari senjata-senjata yang akan bisa melukainya ya. Jadi bukan berarti kemudian ketika disebutkan itu as-saumu junnatun minan nar itu berarti kita dimasukkan ke neraka itu tidak bisa menjilat kita tidak bisa membakar kita, bukan demikian. Artinya di situ bahwa kita itu terhindar dari neraka ya. Jadi perisai itu berarti menghindarkan kita untuk tidak masuk neraka ya. Nah, itu dia. Itu mungkin gambaran-gambaran dari keistimewaannya. Tapi kemudian di sini kita melihat seluruh keistimewaan, seluruh apa ini kan dia harus punya tujuan. Ya, harus punya tujuan ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi dia di situ diwajibkan kepada hai orang-orang beriman, diwajibkan di atas kalian untuk melaksanakan puasa dengan tujuan agar kalian bertakwa. Nah, jadi ini ya. Jadi segala perangkat yang sudah dimunculkan di bulan Ramadan itu tujuannya agar kita bertakwa. Itu dari segi tujuan. Jadi dari beberapa poin tadi ya kan, tujuan dari di bulan puasa itu adalah ketakwaan. Ya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana menurut Ustaz melihat kondisi kita saat ini ya kan?
Ya. Terasa makna dari ketakwaan itu masih kabur rasanya ya kan di sebagian saudara-saudara kita misalnya gitu ya. Ya. Atau ini apabila berbeda makna ketakwaan ini, justru nanti yang didapat di dalam berpuasa itu hanya kurusnya saja kan gitu ya kan. Jadi bagaimana Ustaz? Ya, jadi itu ya. Jadi sebenarnya dia apa namanya? Takwa itu adalah bentuk dari bentuk paling tertinggi dari pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Jadi dia tidak ketika takwa itu muncul pada dirinya lah dia benar-benar dia sudah disebut mengabdi kepada Tuhannya, menyembah dan mengabdilah dalam arti yang luas gitu kan. Nah, jadi ketika takwa itu belum ada, itu dia masih ya mungkin masih ada dia mencampurkan hak dan batil, masih melakukan walaupun dia melakukan amal soleh, masih melakukan juga maksiat gitu kan. Iya. Karena takwa itu yang pertama itu disebutkan oleh Imam Al-Bari ya di dalam Ahkamul Quran ya, di dalam Ahkamul Quran dia menyebutkan dia pertama itu yang takwa itu ketika dia memberikan pandangan tentang la'allakum tattaqun tadi ya. Nah, itu disebutkannya pertama itu dia di situ yang disebut orang bertakwa itu orang yang punya rasa takut untuk melakukan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Itu dia yang diapanya itu. Maka segala hal-hal yang dilarang oleh Allah dia tidak akan mau melakukannya. Ya. Apakah dia ada perbuatan, apakah ucapan atau sikap. Dia tidak akan mau melakukannya kalau itu sikap atau perbuatan atau perkataan yang itu tidak dibenarkan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama ya. Kemudian keduanya itu dia tadi ini sudah kita bahas juga tadi ya bahwa keduanya itu dia takwa itu dia untuk bisa kita orang yang bertakwa itu dia akan bisa meredam syahwat ya, syahwatnya ya. Itu dia tanda-tanda orang bertakwa ya. Nah, sehingga dia kemudian kalaupun dia melakukan perbuatan itu bukan semata-mata karena syahwat ya. Dia perbuatan itu hanya perbuatan yang memang itu dia dibenarkan, dibolehkan oleh Allah dilakukannya. Kemudian yang ketiganya dia muncul di situ adanya totalitas ya, totalitas bagi diri seseorang itu untuk hanya menjadikan Allah sebagai sebagai sandaran-sandaran pandangan-pandangannya dan segala macam. Maka di sini seorang muslim itu ketika dia sudah bertakwa, dia tidak akan melakukan hal-hal yang umpamanya meniru-niru ya. Meniru perbuatan orang-orang kafir itu kan. Kemudian itu menerima pemikiran-pemikiran orang-orang kafir dan kemudian ya tradisi adat istiadat mereka dan istilahnya peradaban mereka ya itu tidak boleh ya, tidak boleh kita lakukan kalau kita mengaku diri kita orang-orang yang bertakwa ya. Itu dia sebenarnya ringkas dari takwa itu ya. Nah, jadi dia kalau kita melihat di sini dia inti dari apanya adalah rasa takut kepada Allah ya. Kita merasa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah sehingga kemudian kita itu tidak tidak berani sedikit pun untuk kemudian melakukan hal-hal yang kita rasa itu Allah tidak suka. Saking takutnya kita kepada Allah kan, saking takutnya kita kepada Allah ya. Makanya kita tidak akan pernah mau melakukan hal-hal yang kita rasa itu Allah akan benci kepada perbuatan-perbuatan kita itu ya. Nah, ini kira-kira gambaran dari takwa itu ya, dan dalam perspektif yang kita akan bahas di kali ini ya. Itu mungkin dari kedua ya. Nah itu tadi disebutkan menerima adat istiadat atau meniru pemikiran-pemikiran dari orang-orang kafir.
Bisa dijelaskan Ustaz, beberapa contoh-contohnya saat ini? Ya, kalau kita kembali dulu ke masanya Rasulullah, itu kaum muslim itu memang dia murni ya, murni pemikiran mereka itu tidak ada mereka mengambil pemikiran-pemikiran atau adat istiadat peradaban dari orang-orang kafir ya. Bahkan ketika sahabat Adi ya, yang dia datang membawa memakai kalung salib ya kan? Iya. Nah, itu langsung Rasulullah menyuruh dia membuang gitu kan, membuang gitu kan. Jadi benar-benar di saat itu ya, kita tidak ini ya, ketika Umar bin Khattab juga dilihat oleh Rasulullah dia memegang selembar selembar kitab Taurat ya kan, kitab Taurat dan sedang dibacanya, Rasulullah langsung suruh buang ya, buang. Jadi begitu ya, begitu dia Rasulullah itu menjaga kaum muslim agar jangan ada pemikiran-pemikiran yang dari luar Islam itu datang kepada mereka ya, apalagi sampai mereka terima, datang aja udah di ini ya, tidak dibolehkan datang itu kan. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat konteks kita sekarang ini ya, bukan cuman datang, kita diwajibkan diwajibkan menerima pemikiran-pemikiran dari luar itu ya, seperti yang kita tahu ya, ada sekularisme, ada kapitalisme, demokrasi, liberalisme, dan nasionalisme, semuanya itu semuanya itu hal-hal yang datang dari luar Islam ya. Jadi kita bisa melihat kondisi ketika di masa Rasulullah itu, kemudian di masa para sahabat, setelah beliau masa Khulafaur Rasyidin, masa para khalifah Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, mereka selalu menjaga kaum muslim agar jangan muncul pemikiran-pemikiran dari barat itu ya, dari luar Islam ya. Mereka mengcounter itu semua ya. Tapi sekarang ketika tidak ada lagi junnah itu, perisai kita yang melindungi kaum muslim ya, dengan runtuhnya kekhilafan Utsmani di Turki itu, ya akhirnya tidak ada lagi yang bisa membentengi kita dari masuknya semua itu ya, masuknya semua. Kita lihat ya, kita sudah umpamanya di adat istiadat ya, kita tidak lagi, kita saja di dalam negeri kita ini, kita tidak bisa lagi membedakan mana semestinya adat itu yang harus kita tinggalkan, mana yang boleh masih kita lakukan gitu kan, mana yang harus kita tinggalkan, mana ketika kita melihat ini adat kami yang dari nenek moyang kami, maka ada ada pemahaman ini mesti dilestarikan. Nah, padahal Islam itu datang untuk tujuannya untuk merubah ya. Jadi dalam pandangan Islam, walaupun orang mengatakan macam-macam, dalam pandangan Islam segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam itu dianggap sesuatu yang tidak benar. Itu dalam pandangan Islam ya. Nah, karena itu bukan pandangannya kaum muslim, itu pandangan dari Allah pencipta manusia. Nah, jadi makanya Allah menginginkan bahwa seluruh manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi mereka dan menyelamatkan mereka dari kerusakan di dunia dan kemudian bisa menjadi penghuni surga ya. Maka segala keburukan-keburukan itu harus dirubah ya. Termasuk itulah peradaban, adat istiadat ya, dan kemudian dia pemikiran-pemikiran ya. Jadi yang paling parah sekarang ini pemikirannya, sampai-sampai kemudian karena sudah merasuknya pemikiran-pemikiran dari luar itu ke dalam kaum muslim, sampai-sampai kaum muslim itu justru merasa alergi dengan ajaran agamanya. Ya, sampai begitu buruknya begitu. Ketika kita menyampaikan tentang syariat Islam ya, ada penolakan mereka ya. Ada yang mengatakan ya, yang untuk beragama itu yang biasa-biasa aja lah gitu. Gak usah terlampau ini, terlampau gini gitu kan. Nah itu dia menunjukkan kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslim saat mereka sudah menerima itu ya. Dan yang digerus di situ takwa ya. Hancurlah ketakwaan itu gara-gara itu ya. Jadi ketika kita mengatakan saya ini seorang yang bertakwa, tapi kemudian pemikiran-pemikiran asing yang datang dari orang-orang kafir, berarti orang-orang yang bukan muslim, itu diterimanya ya.
Nah, jadi bagaimana dia mengatakan itu dia orang bertakwa ya, sementara dalam Islam sudah ada tentang hal itu ya, tapi dia kemudian merasa saya tidak ada masalah mengambil ini ya. Jadi dia istilahnya itu mereka itu yang menerima pemikiran-pemikiran dari luar Islam itu adalah orang-orang yang mencampurkan hak dengan batil, mencampurkan kufur dengan iman. Nah, sehingga mereka berada dalam wilayah abu-abu yang gak jelas lagi sandaran mereka untuk menyatakan sikap ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi, mereka menyikapinya itu tidak lagi semata kepada Islam ya. Ada sandaran lain yang mereka pakai untuk melihat itu ya. Pemanya sandaran dari sekulerisme tadi ya. Di mana sekulerisme itu dia di situ dia yang membuat kebijakan bagi manusia, yang menentukan baik dan buruk bagi manusia itu adalah manusia sendiri. Nah, sehingga kemudian mereka itu merasa mereka punya hak untuk menentukan sikap sendiri terhadap segala sesuatu itu. Tidak lagi harus disandarkannya kepada pendapat-pendapat yang datangnya dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi itu mengerikan sekali ya. Ini yang sudah terjadi ke kita. Kita lihat dia kaum muslim banyak di antara kita ya, kaum muslim itu sebenarnya dia muslimnya itu hanya tinggal perasaan. Nah, jadi pemikiran sudah tidak ada lagi ya, pemikiran sudah tidak ada lagi, diatur dengan Islam sudah tidak lega ya kan. Nah, jadi dia peraturan pemikiran sudah tidak ada, yang tinggal hanya perasaan. Saya kalau ditanya itu muslim ya, tapi kalau kita lihat dia dari segi aktivitasnya sehari-hari, yang terjadi dulu pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat yang dilakukannya, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Inilah yang mudah-mudahan ya, yang mudah-mudahan dengan kita memasuki Ramadan ini nanti itu akan membuat kita itu kembali kepada fitrah kita untuk hanya menyandarkan pandangan dan pendapat kita sesuai dengan yang sudah petunjuk yang sudah Allah berikan ya. Nah, itu mungkin. Ya, jadi memang dari pemikiran ini terjadilah pemahaman ya Ustaz. Ya. Dan dari pemahaman ini timbullah perilaku. Ya, perilaku sekuler kapitalis ya kan. Dan itu harusnya kita hilangkan, mulailah kita untuk berbenah ya kan. Ya. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, beberapa poin yang saya tangkap dari pembahasan yang dibahas oleh Ustaz kita tadi adalah marilah kita menjadi hamba Allah SWT yang istimewa dengan mensyukuri kehadiran bulan puasa ini dengan berbagai amal soleh. Menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri untuk semakin istiqomah dalam ketakwaan hingga ujung kehidupan. Lebih dari itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk semakin istiqomah sebagai pejuang Islam hingga terwujud penerapan Islam secara kafah di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره